Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kuliah KRSO 1 ya teman-teman. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pembentukan ikatan ya, gimana sih caranya si A sama si B bergandengan tangan gitu ya. Sekarang kita lanjut ke materi kedua ya. Di minggu ini kita akan membahas tuntas mengenai alkana dan sikloalkana ya. Di bagian satu ini pembahasan kita cuma sampai tata nama atau nomenklatur ya. Mari kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran di materi ini, yang pertama mengetahui ciri khas struktur molekul alkana, mengetahui ciri khas dari struktur molekul sikloalkana, memberikan penomoran pada struktur alkana, memberikan penomoran pada struktur sikloalkana, kemudian memberikan nama pada struktur alkana dan struktur sikloalkana. Baik teman-teman, jadi alkana itu adalah hidrokarbon alifatik yang memiliki ikatan sigma CC dan CH di strukturnya ya. Oke, alkana ini ada dua kategori ya, ada dua macam. Ada alkana asiklik dan alkana siklik. Oke, alkana asiklik itu alkana rantai lurus ya, jadi dia tidak siklik atau tidak berupa cincin, tapi dia rantainya lurus gitu ya. Alkana asiklik ini memiliki rumus molekul CnH2n+2 di mana n-nya itu bilangan bulat ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi tinggal dimasukin aja, misalkan angka 1 C1H4 ya, berarti CH4. Kemudian kalau N-nya 2 berarti C2H6 ya. 2 kali 2 4 tambah 2 6 gitu. Jadi silahkan nanti bisa dilihat ya. Dan hanya mengandung rantai karbon linier dan bercabang. Jadi alkana asiklik ini rantai karbonnya linier dan bercabang ya. Alkana asiklik juga bisa disebut sebagai hidrokarbon jenuh teman-teman ya, karena dia punya jumlah hidrogen yang maksimum untuk setiap karbonnya. Jadi kalau karbon kan tangannya ada 4 ya, dia bisa mengikat 4 atom yang lain. Jadi dia kalau gandengan misalnya C sama C, ya udah sisa tangannya dipakai untuk berikatan sama hidrogen. Selanjutnya yaitu sikloalkana. Jadi sikloalkana ini mengandung karbon yang disatukan dalam satu atau lebih cincin. Rumus molekulnya adalah CnH2n. Jadi di sikloalkana ini jumlah hidrogennya lebih sedikit dibandingkan dengan alkana yang asiklik teman-teman ya, dengan nomor karbon yang sama. Jadi semua atom karbon dalam alkana ini dikelilingi oleh 4 grup yang menjadikan atom karbon tersebut terhibridisasi sp3 ya, dengan geometri tetrahedral. Jadi semua sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Berikut ini merupakan contoh dari alkana ya. Ada metana. Kalau kita tulis struktur Lewisnya seperti pada gambar ya, terlihat untuk struktur Lewis dari metana. Kemudian jika kita rubah Lewis tersebut menjadi struktur 3 dimensi ya, di sini terlihat ya gambarnya merepresentasikan 3 dimensi. Di situ teman-teman bisa lihat ada garis lurus biasa ya. Yang garis lurus biasa itu mengindikasikan kalau letak atomnya itu di satu bidang begitu ya. Kemudian kalau garis putus-putus, patah-patah ya, itu maksudnya letak atomnya ada di sebelah belakang.
Kemudian garis tebal ya menunjukkan posisi atomnya itu ada di depan. Untuk lebih mudahnya teman-teman bisa melihat model ball and sticknya ya, untuk melihat strukturnya lebih jelas. Jadi terlihat ya teman-teman ya, yang garis lurus biasa itu ada di satu bidang ya, kemudian yang garis putus-putus ada di belakang ya, posisi atom hidrogennya. Kemudian garis tebal itu menunjukkan atom hidrogen yang ada di sebelah depan ya. Silakan bisa diamati untuk model ball and sticknya. Jadi kita bisa lihat posisi-posisi api atomnya tuh ada di sebelah mana sih gitu ya. Posisi inilah yang menjadikan sudut ikatan dari masing-masing ikatan yang ada di metana itu 109,5 derajat ya. Oke, kemudian contoh alkana yang kedua di sini ada etana. CH3 CH3 ya, silahkan bisa diamati struktur Lewis dari etana, kemudian struktur 3 dimensinya dan model ball and sticknya. Oke, alkana dengan 3 atom karbon ya, CH3, CH2, CH3 namakan propana. Memiliki rumus molekul C3H8. Kalau misalnya kita tuliskan dalam gambar 3 dimensinya ya, masing-masing atom karbonnya ini ya pada gambar 3 dimensi masing-masing itu memiliki 2 ikatan pada bidangnya ya, yang garis biasa ya, bisa dilihat teman-teman. Kemudian 1 ikatan di depan yang garis tebal dan 1 ikatan putus-putus yang menunjukkan posisi atom itu di belakang. Jadi silakan bisa diamati teman-teman untuk struktur dari propana. Berikut ini merupakan contoh dari alkana ya teman-teman. Di sini dicontohkan ada propana karbon 3, di mana ketika kita menggambarkan sebuah propana itu bisa digambarkan dengan lurus ya begitu. Jadi C1, C2 dan C3-nya itu lurus secara horizontal ya, atau bisa juga menggambarkannya itu seperti struktur yang sebelah kanan ya. Jadi kayak ada belok-belok gitu ya. Jadi karena ikatan yang ada di alkana itu adalah ikatan sigma ya, maka alkana memungkinkan digambarkan dalam berbagai pengaturan rotasi sementara. Jadi karena dia ikatannya tunggal, jadi dia lebih bebas untuk berotasi, bisa muter-muter kanan kiri depan belakang gitu ya. Makanya bisa digambarin lurus horizontal, bisa juga belok-belok seperti itu. Kalau teman-teman masih ingat tentang isomer ya, kenapa alkana itu dia punya kemungkinan lebih dari 1 strukturnya ya? Karena ikatan yang ada di alkana itu ikatan sigma, ikatan tunggal, di mana ikatan tunggal itu lebih bebas berotasi. Jadi kemungkinan isomernya ada beberapa ya. Contohnya di sini ada karbon 4 ya, 4 buah karbon. Kalau dia rantai lurus biasa itu kita namakan butana ya. Tapi kalau rantainya itu bercabang, maka kita beri nama isobutana atau 2-metil propana. Kemudian di sini juga ada 3 isomer konstitusi dari C5H12 ya. Kalau dia rantai lurus namanya pentana. Kemudian kalau dia punya cabang ya, struktur isomer yang kedua di sini ada isopentana atau 2-metilbutana. Dan yang terakhir kemungkinan yang ketiga strukturnya itu neopentan atau 2,2 dimetilpropana. Atom karbon dalam alkana dan senyawa organik lainnya
diklasifikasikan berdasarkan jumlah karbon yang terikat langsung. Jadi klasifikasi atom karbon itu ada 4 teman-teman. Karbon primer, tulisannya 1, terus kayak ada derajatnya gitu ya. 1 derajat karbon itu maksudnya dibacanya karbon primer ya, bukan 1 derajat karbon. Jadi karbon primer, karbon sekunder, karbon tersier, dan karbon kuarterner. Ya, oke. Kalau dia karbon primer, maka dia akan mengikat satu atom C lain. Bisa dilihat di gambarnya ya. Kemudian kalau karbon sekunder, dia mengikat 2 atom karbon lain. Atom karbon tersier berarti dia mengikat 3 atom karbon. Dan karbon kuarterner berarti dia mengikat 4 atom karbon lain. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada struktur kimia ya, struktur senyawa. Teman-teman diminta untuk menandai, mengklasifikasikan itu karbonnya termasuk karbon apa ya. Oke, sekarang kita mulai dari kiri dulu. Dari kiri di situ ada karbon primer ya, karena dia hanya mengikat 1 karbon di sebelahnya. Kemudian yang tengah itu karbon sekunder, yang sebelahnya lagi karbon tersier ya, kemudian yang sebelahnya lagi karbon kuarterner ya. Kalau kita kasih nomor ya dari kiri ke kanan atau dari kanan deh, dari kanan kita kasih nomornya ya, dari sebelah kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi silahkan bisa diamati karbon yang nomor 2 dari kanan itu adalah karbon kuarterner. Karbon ketiga dari kanan itu karbon tersier. Karbon keempat dari kanan itu karbon sekunder. Dan karbon kelima dari kanan itu karbon primer. Jadi silahkan diamati dan dipelajari. Selain atom karbonnya ya, atom hidrogen juga diklasifikasikan nih berdasarkan jenis atom karbon yang berikatan dengan hidrogen tersebut. Kalau tadi karbon ada 4, kalau hidrogen ini ada 3, hidrogen primer, hidrogen sekunder, dan hidrogen tersier. Kalau dia hidrogen primer berarti si hidrogen tersebut mengikat karbon yang karbonnya itu berikatan dengan 1 karbon lain gitu. Silakan bisa diamati teman-teman ya gambarnya. Kemudian kita lihat lagi hidrogen sekunder. Berarti kalau hidrogen sekunder itu hidrogen yang terikat pada karbon, di mana karbonnya itu mengikat 2 atom karbon lain. Sedangkan untuk hidrogen tersier ya, hidrogen yang terikat pada karbon, di mana karbonnya ini mengikat 3 atom karbon lain ya. Silahkan bisa diamati, kemudian bisa diperhatikan contohnya. Di situ ada contoh struktur senyawa yang bisa sama-sama kita amati. Supaya lebih mudah kita beri nomor ya, dari kanan ke kiri nih, ngasih nomornya ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon. Karbon nomor 2 punya cabang ya, jadi dari sebelah kanan ya kita kasih nama ya. Oke, untuk hidrogen yang terikat pada karbon nomor 2 teman-teman, di sini adalah hidrogen tersier. Kemudian hidrogen yang terikat pada karbon nomor 3 dari kanan ya, ini adalah hidrogen sekunder. Sedangkan hidrogen yang terikat pada karbon nomor 4 ya, yang paling ujung nih, maka itu adalah hidrogen primer. Silahkan bisa diamati lagi supaya lebih greget ya. Teman-teman bisa coba untuk mengerjakan ya. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, teman-teman diminta untuk mengklasifikasikan atom karbon yang ada
pada struktur-struktur tersebut yang ditunjukkan oleh arah panah ya. Jadi apakah karbon-karbon itu termasuk karbon primer, sekunder, tersier atau kuaterner. Kemudian yang hidrogennya juga sama ya. Silahkan diklasifikasikan hidrogennya itu termasuk hidrogen primer, sekunder atau tersier. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Intinya teman-teman diminta untuk mengklasifikasikan atom karbon sama atom hidrogennya. Kalau bedanya nomor 1 sama 2 ya. Kalau nomor 1 kan dia sesuai dengan atom yang ditunjuk oleh arah panah. Tapi kalau yang nomor 2 ya, itu untuk masing-masing atom karbonnya. Jadi silahkan dikerjakan ya sebisanya. Nanti kalau ada kesulitan bisa didiskusikan bersama gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pengerjaannya nanti saya akan tuliskan list di grup. Misalnya list mahasiswa yang mengerjakan soal pada pertemuan ini ya. Nomor 1A, nomor 1B gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal menuliskan nama sama NIM-nya, kemudian silahkan upload gambar hasil pengerjaannya di WhatsApp grup gitu ya. Berikut ini beberapa alkana rantai lurus ya. Ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana dan sebagainya ya. Silahkan bisa dilihat. Jadi ini berdasarkan kenaikan jumlah karbonnya ya. Dan yang paling kanan itu menunjukkan jumlah isomer konstitusinya. Silahkan bisa dipelajari. Selain itu, di sini juga ada masih alkana rantai lurus ya, ada C11 sampai C19. Itu rumus molekulnya, kemudian nama alkananya juga sudah tersedia di situ. Silahkan bisa dipelajari. Tadi kita udah ngomongin tentang alkana ya, baik pengertian maupun contoh-contoh strukturnya. Sekarang kita coba untuk melihat mengenai sikloalkana atau alkana siklik ya. Sikloalkana ini punya rumus molekul CnH2n dan mengandung atom karbon yang tersusun dalam cincin. Sebuah cincin sikloalkana dinamai dengan menambahkan awalan siklo ke nama alkana asiklik yang memiliki jumlah atom yang sama. Jadi kalau alkana tadi kan misalnya namanya propana gitu ya, udah berarti propana doang. Tapi kalau misalnya dia siklik ya, bentuknya C-nya ada 3, sama-sama 3, maka tinggal dikasih awalan siklo di depannya. Jadi siklopropana. Kalau C4 rantai lurus alkana asiklik itu kan butana ya. Kalau sikloalkananya berarti siklobutana, siklopentana, sikloheksana gitu ya. Mudah ya. Selanjutnya kita membahas mengenai penamaan tata nama pada alkana. Gimana sih cara ngasih nama alkana gitu ya? Oke, di sini ada 3 step yang bisa teman-teman pelajari ya, langkah-langkah untuk memberikan nama pada alkana. Yang pertama, teman-teman silahkan mencari karbon dengan rantai terpanjang ya. Jadi silahkan amati strukturnya, kemudian cari rantai karbon yang paling panjang. Rantai yang paling panjang tersebut nantinya digunakan sebagai nama induk. Misalnya dia rantai terpanjangnya itu jumlah karbonnya ada 6, berarti kan heksana ya gitu. Jadi silahkan temukan dulu rantai karbon terpanjangnya. Kemudian yang kedua, akhiran atau sufiks itu menunjukkan
gugus fungsinya. Kemudian prefiks atau awalan ini menunjukkan identitas, lokasi, dan jumlah substituen yang melekat pada rantai karbon. Jadi rumusnya ada awalan ditambah parent. Parent itu rantai induknya ya, kemudian ditambah akhiran. Substituen karbon yang terikat pada rantai karbon terpanjang atau induknya itu disebut gugus alkil. Gugus alkil ini terbentuk dengan menghilangkan satu hidrogen dari alkananya. Penamaan gugus alkil ini tinggal mengubah kata belakang yang tadinya ana menjadi il. Misalnya ada metana itu kan CH4. Ketika dia berperan sebagai alkil atau substituen yang melekat pada rantai karbon terpanjang, maka dia menjadi CH3 ya. CH3 itu metil, kemudian etana jadi etil, begitu seterusnya. Masih mengenai alkil atau substituen ya teman-teman. Di sini ada propana. Propana itu alkana dengan 3 karbon ya. Kalau kita amati strukturnya propana, silahkan bisa dilihat pada gambar propana ya. Propana ini punya hidrogen primer, dia juga punya hidrogen sekunder. Ketika dia berperan sebagai alkil, maka harus ada salah satu hidrogennya yang dihilangkan ya. Nah, yang hilang itu misalnya adalah hidrogen primernya, maka nama gugus alkilnya itu menjadi propil. Tapi kalau yang hilangnya itu ternyata hidrogen sekunder ya, seperti pada gambar, maka gugus alkil tersebut bernama isopropil. Kalau tadi karbonnya masih 3 ya, sekarang ini karbonnya ada 4 nih ya. Kita lihat gambar yang sebelah kanan dulu ya. Yang sebelah kanan, kalau dia 4 karbon ya, rantai lurus, itu namanya butil. Kemudian ada sek butil, ada isobutil, dan ada third butil. Silahkan bisa diamati perbedaan dari masing-masing strukturnya. Kemudian selain itu juga ada metil, ada etil, propil, dan isopropil. Berikut ini merupakan nama-nama gugus alkil teman-teman ya, yang sering muncul di senyawa-senyawa organik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nih, supaya dari tadi kan ngawang-ngawang gitu ya, gimana sih ngasih namanya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Kita lihat sama-sama ya. Untuk tahap yang pertama, kita cari dulu rantai terpanjangnya, rantai induknya ya. Kemudian tambahkan akhiran. Oke, di sini kita bisa melihat ya, yang paling panjang itu ada 8 karbon ya. Gambar yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karbon yang paling panjang. Kemudian di gambar kanan itu kalau dia memilih belok ya perhitungannya, jadi cuma ada 7 karbon, ini nggak bisa. Jadi pokoknya rantai induk itu harus rantai yang terpanjang ya. Oke, berarti rantai terpanjangnya ada 8 ya. 8 karbon itu berarti namanya adalah oktana ya, oktana. Karena gugus fungsinya ini adalah alkana ya, maka ya akhirannya ana ya, alkana, oktana gitu. Kecuali nanti kalau misalkan teman-teman ketemu sama alkohol, itu kan akhirannya jadi ol ya, oktanol gitu. Itu nanti dipelajari di kemudian hari ya, di materi lain. Jadi kalau alkana ya udah akhirannya ana, oktana gitu, C8. Oke, kemudian
Setelah itu kita mencari alkilnya atau substituennya. Jadi perlu diingat, rantai induk itu pokoknya rantai karbon yang paling panjang, mau dia lurus, mau dia belok-belok, belok kanan, belok kiri, atas bawah. Yang penting dia perhitungannya atau jumlah karbonnya itu yang paling panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu sama soal-soal yang lain yang rantai karbon itu belok-belok ya, silahkan nanti tinggal dihitung aja jumlah karbon yang paling panjang itu yang jadi rantai induknya. Perhatikan bahwa jika ada dua rantai dengan panjang yang sama, maka pilih rantai dengan substituen yang lebih banyak. Dalam contoh berikut, dua rantai berbeda dalam alkana yang sama-sama memiliki 7 karbon. Oke, kalau tadi kan kasusnya yang satu jumlah karbonnya 8 ya, yang satunya lagi jumlah karbonnya 7. Otomatis kita milih yang jumlah karbonnya 8 untuk dijadikan rantai induknya. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau ternyata ada dua kemungkinan arahnya, perhitungannya gitu. Ini kan sama-sama jumlahnya 7 ya. Kita lihat gambarnya, silahkan teman-teman. Jadi gambar yang sebelah kiri ini rantai terpanjangnya ada 7 karbon. Kemudian gambar yang di sebelah kanan itu juga sama, rantai terpanjangnya ada 7 karbon. Kemudian gimana dong cara kita menentukan menentukan rantai induknya? Kita pilih yang kiri atau yang kanan nih. Nah, ternyata berdasarkan ketentuan, maka pilihlah rantai dengan substituen yang lebih banyak, dengan cabang yang lebih banyak. Kalau kita perhatikan gambar yang kiri, teman-teman ya, yang perhitungan 7 atom karbonnya itu lurus ya, itu kan ada 2 substituen, ada 2 cabang ya. Cabang yang pertama itu melekat pada karbon nomor 2. Terus cabang yang kedua itu terikat pada karbon nomor 3 ya. Oke, jadi ada 2 substituen di situ, ada 2 cabang ya. Sedangkan kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, teman-teman ya, di situ cuman ada 1 substituen ya yang terikat pada karbon nomor 3. Jadi kalau ada ketemu kasus kayak gini, teman-teman pilih yang sebelah kiri ya. Tahap yang kedua, beri nomor pada atom-atom dari ujung yang dekat dengan substituen ya. Jadi ujung yang paling dekat dengan substituen itu diberi nomor yang paling rendah, nomor 1 gitu ya. Jadi silahkan bisa diperhatikan teman-teman ya. Ada 2 gambar perbandingan nih, gambar kiri dan gambar kanan. Gambar yang kiri kita memberikan penomoran itu dari sebelah kiri. Karbon yang paling kiri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dimana pada karbon nomor 2 ini ada alkil atau substituen atau cabang ya, ada cabang di karbon nomor 2. Kemudian ada cabang lagi di karbon nomor 5 ya. Tapi kalau kita kasih nomornya dari paling kanan ya, seperti gambar yang kanan, itu nomor 1-nya itu dari karbon yang paling kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka substituen pertama itu ada terikat pada karbon nomor 3 ya. Kalau tadi kan di nomor 2 ya, kalau ini nomor 3. Jadi berilah nomor, pokoknya yang deket sama substituen itu diprioritaskan gitu. Jadi dikasih nomor paling rendah. Yang benar adalah yang gambar sebelah kiri. Jika substituen pertama memiliki nomor yang sama dari kedua ujung, maka pemberian nomor dilakukan untuk memberikan substituen kedua nomor yang lebih rendah.
Oke, ini kita ada case lagi nih, ada kasus lagi nih. Gimana kalau ketika kita memberi nomor ya, baik dari kanan maupun dari ujung kiri, ternyata substituen pertamanya itu berada pada posisi karbon yang sama. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Kita bahas dulu gambar yang sebelah kiri. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 karbon, dimana penomorannya itu dimulai dari karbon yang paling kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka karbon nomor 2 ya, ini ada substituen pertama kita itu ada di karbon nomor 2 ya. Oke, sedangkan kalau kita beri nomor dari ujung paling kanan ya, seperti gambar yang sebelah kanan, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka substituen pertamanya itu sama-sama ada di karbon nomor 2, posisinya sama. Lalu gimana dong kita kasih nama, kita kasih nomor? Maka usahakan substituen yang kedua ya, alkil yang kedua atau cabang yang kedua itu punya nomor yang rendah. Jadi jangan jauh-jauh gitu ya. Gimana sih? Ya pokoknya silakan dilihat di strukturnya teman-teman ya. Kalau kita lihat lagi gambar yang sebelah kiri, di situ kan substituen kedua yang C nomor 3 ya. Sedangkan kalau kita ngitungnya dari sebelah kanan ya, gambar yang kanan itu kan substituen keduanya itu ada di karbon nomor 4 ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini maka ikutilah langkah yang sebelah kiri ya gitu. Silahkan nanti bisa dipelajari lagi kalau masih bingung ya. Ketika penomoran rantai karbon menghasilkan angka yang sama dari kedua ujung rantai, tetapkan angka yang lebih rendah secara alfabetis untuk substituen pertama. Oke, ini ada kasus lagi nih. Kadang ngasih nomor aja agak ribet ya, banyak kasusnya, banyak kemungkinannya. Jadi kita bisa tahu yang bener gimana sih gitu ya. Oke, sekarang kasusnya itu antara kita memberi nomor dari ujung kiri ya dengan kita memberi nomor dari ujung kanan, itu ternyata substituennya itu berada pada urutan karbon yang sama ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri itu kan cabangnya atau substituennya ada di karbon nomor 3 dan nomor 5. Dan ternyata sama juga ya. Kalau kita lihat gambar sebelah kanan, kita beri nomornya dari ujung kanan, itu substituen atau alkilnya atau cabangnya itu sama juga ada di karbon nomor 3 dan nomor 5 ya. Maka kalau teman-teman dapat kasus kayak gini, penomorannya itu prioritaskan, silahkan berikan angka yang terendah berdasarkan alfabetis dari substituen pertama. Oke, di sini kan substituennya ada 2 nih, etil dan metil ya. C2 itu etil, C1 itu metil ya. E sama M itu kan kalau alfabetis E dulu ya. Berarti otomatis penomorannya dimulai dari karbon yang paling kiri ya. Jadi gambar yang sebelah kiri yang benar. Jadi etilnya itu ada di karbon nomor 3 dan metilnya ada di karbon nomor 5. Jadi berdasarkan alfabet. Silahkan nanti dicermati lagi teman-teman ya. Selanjutnya langkah yang ketiga ya, memberikan nama dan nomor pada substituen. Oke, pemberian nama pada substituen alkil ya. Kemudian setiap atom karbon adalah bagian dari rantai terpanjang atau bagian dari substituen tapi bukan keduanya. Jadi
nggak boleh ada yang dihitung double. Dia udah sebagai rantai induk kehitungnya, tapi malah dihitung lagi sebagai substituen ya, jadi double kan susah nanti ya. Setiap substituen itu membutuhkan nomornya sendiri. Jika dua atau lebih substituen identik terikat pada rantai terpanjang, maka gunakan awalan untuk menunjukkan berapa banyak jumlahnya. Dikasih awalan di kalau dia ada dua, kemudian tri untuk jumlahnya 3, tetra kalau jumlahnya ada 4. Kita perhatikan teman-teman gambar yang ada di slide ini ya. Di situ rantai terpanjangnya itu ada 8 karbon ya. Kemudian di karbon nomor 2 ada substituen metil. Di karbon nomor 5 ada substituen etil, dan di karbon nomor 6 ini ada metil ya. Jadi ternyata ada 2 substituen metil yang terikat pada karbon induknya, maka nanti dinamakannya dimetil gitu ya. Oke, selanjutnya tuliskan substituen dalam urutan abjad. Abaikan semua awalan kecuali iso seperti isopropil dan isobutil. Pisahkan angka dengan koma dan pisahkan angka dari huruf dengan tanda hubung. Jadi silahkan teman-teman perhatikan ya, kadang kan suka bingung ya nulis nama senyawa, ya udah asal ditulis dari panjang gitu ya, tapi ternyata ada aturannya. Jadi antara angka dipisahin sama koma ya, angka sama huruf dipisahinnya sama tanda hubung. Oke, silahkan perhatikan gambar pada slide. Ini contoh yang tadi ya, ada 8 karbon. Di karbon nomor 2 mengikat metil, karbon nomor 5 mengikat etil, dan karbon nomor 6 mengikat metil. Oke, sekarang kita tinggal menuliskan namanya. Gimana nih cara nulis namanya? Oke, jadi untuk menuliskan nama itu tetap secara alfabet ya teman-teman, antara E sama M, etil sama metil. Jadi kalau misalkan dia ada 2, di metil nggak serta merta jadi D gitu ya, awalannya tetap metil. Jadi abaikan semua awalan kecuali iso. Jadi kalau misalnya dia trimetil, dimetil, ya udah dia tetap M depannya gitu. Makanya di sini namanya 5 etil, etil duluan ya karena alfabet, kemudian 2,6 dimetil. Parentnya itu kan ada 8 karbon. 8 karbon kan oktan ya, okta, ok gitu ya. Kemudian akhirannya ana karena dia alkana. Jadi namanya adalah 5 etil 2,6 dimetil oktana. Gitu. Gampang ya, bisa ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada soal yang bisa teman-teman kerjakan. Teman-teman diminta untuk memberikan nama dari struktur-struktur tersebut. Ya, silahkan nanti diamati, dicari namanya apa, step-stepnya gunakan step yang tadi dijelaskan ya. Oke, kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Kalau tadi teman-teman disuruh untuk memberi nama, sekarang teman-teman disuruh untuk menggambarkan strukturnya berdasarkan nama IUPAC tersebut. Jadi silahkan coba digambar seperti apa sih gambarnya, gitu ya. Tetap semangat. Baik, kita lanjutkan ke tata nama sikloalkana. Sikloalkana diberi nama sesuai dengan penamaan pada alkana, sama aja ya. Hanya saja diberi awalan siklo sebelum nama induknya. Jadi awalan siklo,
parentnya atau induknya, kemudian akhirannya gitu. Jadi sama aja intinya ngasih nama alkana sama sikloalkana ya. Oke, yang pertama temukan dulu induk dari sikloalkananya. Kalau kita perhatikan gambar ini ya, maka terlihat jelas ya induknya itu adalah cincin 6 ya, yang ada 6 karbon di situ. Jadi sudah terlihat ya, oh berarti induknya ini yang siklik nih, yang ada 6 karbon jumlahnya, karena 6 karbon ini kan yang paling panjang ya kalau kita bandingkan dengan yang lain gitu, yang paling banyak jumlah karbonnya. Kemudian setelah itu beri nama dan nomor pada substituen. Tidak diperlukan angka untuk menunjukkan lokasi substituen tunggal. Jadi kalau cabangnya cuma ada satu, ya udah nggak usah dikasih nama gitu ya. Di sini ada contoh metil sikloheksana, terbutil siklopentana. Jadi cabangnya cuma ada satu, ya udah, ya nggak usah dikasih nama gitu ya. Untuk cincin dengan lebih dari satu substituen, penomoran dimulai pada satu substituen dan dilanjutkan di sekitar cincin untuk memberikan substituen nomor yang rendah. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Kasusnya itu kan ada sikloheksana, ada cincin 6 dengan 2 substituen, di mana kedua substituennya itu sama-sama metil ya. Maka untuk penomorannya silahkan teman-teman memberikan salah satu substituennya itu nomor ya, nomor 1. Nomor satunya itu karbon yang mengikat substituen CH3 ya. Kemudian lanjutkan penomoran mengelilingi sikliknya. Oke, kalau kita lihat gambar di sini ya, ada 2 perbandingan gambar sebelah kiri dan kanan. Kalau sebelah kiri itu kan muternya ke kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi substituennya itu terikat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 3. Sedangkan kalau gambar yang sebelah kanan itu penomorannya muternya ke kiri. Jadi substituennya atau alto ada terikat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 5. Jadi penomoran yang benar adalah penomoran pada gambar yang sebelah kiri. Jadi mulai dulu dari satu substituen, kemudian substituen yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya itu usahakan terikat pada karbon dengan nomor penomoran yang rendah gitu. Makanya yang benar itu adalah yang sebelah kiri. Kalau tadi kasusnya itu sikloalkana yang punya 2 substituen, di mana kedua substituennya itu sama ya. Tadi kan sama-sama metil. Jadi penomorannya sesuai sama slide sebelumnya tadi. Sekarang kasusnya gimana kalau kedua substituennya itu beda? Penomorannya gimana nih? Oke, jadi penomorannya itu didasarkan pada alfabetis dari substituennya. Kalau kita perhatikan di contoh ini ya, substituen yang terikat pada sikloalkananya itu adalah etil dan metil. Secara alfabetis maka etil ini lebih dahulu dibandingkan metil. Maka penomorannya nomor 1 itu diawali dari karbon yang mengikat etil. Kemudian penomorannya mutar ke kanan ya, sehingga karbon yang mengikat metil itu adalah karbon nomor 3 ya. Jadi kalau dapat kasus kayak gini, teman-teman bisa tahu nih, oh penomorannya dari sini ke sini karena ini gitu ya. Jadi yang benar 1 etil 3 metil sikloheksana.
Oke, siklik ini atau sikloalkana ini bisa nggak dia jadi cabang? Bisa dong, ya. Jadi tetap nomor satu ya, langkah nomor satu setiap ngasih nama struktur itu pokoknya yang induk itu harus yang paling panjang. Sekarang kalau kita perhatikan contoh di sini ya, silahkan dilihat gambarnya. Contoh yang sebelah kiri dulu, gambar yang sebelah kiri. Di situ ada rantai 6 yang punya cabang, di mana cabangnya itu ada 4 karbon ya. 4 karbon, dia sebagai cabang berarti namanya butil. Oke, ini cincin 6 berarti sikloheksana ya, berarti butil sikloheksana. Karena cabangnya itu jumlah karbonnya masih lebih sedikit dari jumlah karbon yang ada di siklik, yang ada di dalam cincin, maka si cincinnya ini atau si sikloalkananya ini dia tetap sebagai parent, tetap sebagai induk ya. Sedangkan yang cabangnya yang jumlah karbon 4 ini sebagai alkilnya atau substituennya. Kita bandingkan dengan gambar yang sebelah kanan. Di situ ada siklik ya, cincin 4 ya, karbon cincin jumlah karbonnya ada 4 ya. Kemudian dia punya cabang ada 6 karbon. 6 itu kan berarti heksan ya. Kalau 4 dia siklik berarti siklobutana. Oke, karena jumlah karbon yang rantai lurusnya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah karbon siklik ya, maka yang kita anggap sebagai parent atau induk itu adalah yang karbon rantai lurusnya yang ada 6 jumlahnya. Maka nanti si sikliknya ini jadi substituen, jadi alkil ya. Kita kasih nama 1 siklobutil heksana gitu. Silahkan nanti bisa dipelajari lagi ya. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari sikloalkana. Silahkan teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada etil siklobutana, 1 sekunder butil, 3 metil sikloheksana. Kemudian ada 1,2 dimetil sikloheksana, 1,2,3 trietil siklopentana. Kita lihat dulu gambar yang pertama ya, etil siklobutana ini tidak memerlukan penomoran karena jumlah substituennya cuma ada 1. Kemudian kita lihat yang 1 sekunder butil, 3 metil sikloheksana ya. Ini jelas membutuhkan penomoran. Berdasarkan ulasan tadi, maka penomorannya itu diawali dari karbon yang mengikat butil ya. Jadi dia kan sek butil Bu, S dong, enggak. Jadi awalan sekunder ini tidak diperhitungkan. Jadi langsung lihatnya B-nya ini, butilnya ini ya. Jadi namanya 1 sek butil, 3 metil sikloheksana ya, karena secara alfabet B duluan baru M. Oke, kemudian di contoh yang nomor 3 di sini tidak membutuhkan di sini juga membutuhkan penomoran ya. Penomorannya diawali dari salah satu cabangnya, karena cabangnya sama ya, sama-sama metil, ya udah ditaruh aja di situ ya. 1,2 dimetil sikloheksana. Kemudian yang gambar yang terakhir di sini juga substituennya sama ya, sama-sama etil. Jadi penomorannya diawali dari salah satu substituennya, kemudian tinggal dilanjutkan ke belakang. 1,2,4 trietil siklopentana. Oke, slide terakhir nih teman-teman, silahkan teman-teman memberikan nama dari struktur-struktur sikloalkana ini ya. Setelah itu di nomor selanjutnya itu teman-teman diminta untuk menggambarkan struktur sikloalkananya gimana sih.
gitu ya. Silahkan dikerjakan sebisanya. Kita diskusi via WhatsApp grup ya. Nanti kita bahas seperti apa ya. Untuk pengerjaan soalnya sendiri, nanti silahkan teman-teman upload foto pekerjaannya di WhatsApp grup, kemudian upload juga voice note penjelasan dari pengerjaan tersebut gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.